Hari ini tema yang akan kita bicara adalah community of lovers. Jadi sebuah komunitas para pecinta. Ya. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 berkata demikian Bapak Ibu. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca Alkitab, kita harus lihat ada perbedaan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes ini adalah bagian yang berbeda. Karena setiap bagian firman Tuhan itu ditulis di dalam masa yang berbeda. Kalau kita baca Matius, maka pada waktu Matius, orang-orang Kristen masih duduk bareng sama orang-orang Yahudi di sinagog. Mereka masih bareng-bareng, masih diterima. Tetapi di Yohanes ini agak beda. Makanya kalau kita baca Yohanes, Yohanes ini agak sedikit ketus sama orang Yahudi. Mengapa Bapak Ibu? Karena pada masa itu mereka sedang mengalami satu kondisi yang berat. Tahun 70, Bait Suci Yahudi dihancurkan oleh Romawi. Di situ ada kekecewaan yang besar. Terjadi pemisahan antara Yahudi dan Kristen. Mulai orang-orang Kristen diusir dari sinagog. Sinagog itu sebuah tempat pertemuan di wilayah-wilayah perumahan Israel untuk orang-orang Yahudi. Kalau kamu Kristen, kamu pergi dari tempat ini. Kalau kamu Kristen, kamu punya anak Kristen, kamu bukan anakku lagi, keluar dari rumah. Aku bukan papamu karena kamu sudah kehilangan imanmu. Kalau kamu punya papa Kristen, papa pergi dari rumah. Papa bukan papaku karena papa sudah melawan Tuhan. Bukan papaku lagi. Kalau Anda punya istri, menjadi Kristen, pergi dari rumah karena kamu sudah terkutuk. Ya, ini yang terjadi. Jadi waktu ayat tadi tentang mengasihi ditulis, keadaan sungguhlah tidak baik. Maka ada teori, Paulus katanya dulu pasti nikah. Tapi kenapa Paulus gak nikah? Barangkali Paulus ketika percaya Yesus diceraiin sama istrinya karena sudah dianggap murtad. Ada teori yang lain, mungkin dia menikah udah meninggal. Kita tidak tahu pasti, kemungkinan besar dia sudah menikah. Inilah yang terjadi dan ada sesuatu yang unik. Pada tahun itu 70, ada tulisan Ibrani di bawah itu. Tulisan itu artinya birkat haminim. Ada doa khusus untuk orang-orang Kristen. Yang didoakan oleh orang-orang Yahudi di sinagog. Bapak Ibu pengen dengar arti doanya? Doanya kayak gini, saya terjemahkan ya. Biarlah sekte dan pengikut jalan Nasrani binasa saat ini juga. Dan namanya tidak tertulis di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang benar. Ya. Jadi kalau Anda jadi Kristen ngikut Yesus pada waktu itu susah. Anda akan dibuang dari keluarga. Maka banyak orang Kristen ketakutan pada masa itu. Tapi Tuhan memerintahkan salinglah mengasihi. Seperti Yesus. Jadi perintah ini diberikan dengan kondisi yang tidak nyaman. Kondisi yang sangat berat. Sekarang kondisi kita lebih nyaman gak Bapak Ibu? Lebih nyaman gak kondisi kita? Nyaman? Lebih jahat zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman sekarang. Ya. Emang sekarang ada jadi Kristen dilemparin sama singa, dimakan singa? Nggak ada. Dibakar, dijadiin lilin waktu pesta ada? Nggak ada. Ditusuk, maaf, dari pantatnya sampai ke mulutnya ada? Jadi jahat zaman dulu atau zaman sekarang? Tetap sekarang, karena ada firman Tuhan semakin hari semakin jahat. Ya kan? Lah jahatnya di mana? Kalau kita punya teman, kita kesel banget sama temannya terus kita bunuh, jahat gak? Yang gak bilang jahat, parah nih. Jahat kan? Tapi jahat mana sama ini? Oh teman kita kesel, gak mau sama dia. Kita gak jadi bunuh deh, kenapa? Dia masih bisa menghasilkan cuan. Ya udah, gua manfaatin, dapat duit banyak. Dia sakit. Gue obatin, kasih vitamin, kasih apa. Supaya apa? Supaya bisa diperas tanpa habis. Jahat mana? Sama-sama jahat tapi yang kedua lebih jahat. Saya ketemu satu anak kreatif banget. Kakak adik, dia benci sama saudaranya karena dulu papanya punya usaha. Akhirnya diambil saudaranya, dia bilang, aku nanti kalau sukses. Yang adik bilang, gue gak mau bantu keluargaku yang susah. Kokonya lebih bijaksana. Kalau aku sengajakan bantu akan membuat mereka keluarga itu tetap di bawahku. Jahat mana? Manusia bisa kreatif ya. Bapak Ibu hari-hari ini jahat.
yang memperlakukan sesamanya seperti benda. Dan ajaran kekristenan mengasihi sesuatu yang asing. Ya, ngapain lu mengasihi, rugi, nggak ada gunanya. Dan lebih jahat lagi, ironisnya, zaman ini zaman yang kelihatannya sangat baik. Sekarang oleh karena kekristenan, di kekristenan itu ada satu paham yang namanya kosmopolitanisme. Kekristenanlah yang mengajarkan setiap manusia, ras, suku, bangsa apapun adalah setara di mata Tuhan. Makanya di Kisah Para Rasul, Yahudi bukan Yahudi, semua adalah umat Tuhan, duduk makan bareng. Itu dari kekristenan. Peradaban barat bergantung kepada kekristenan dan filsafat Stoa. Masih bingung mana yang mempengaruhi mana. Tapi kekristenan itu membawa peradaban. Akhirnya penerimaan kepada sesama ras yang berbeda menghasilkan apa? Tidak hanya ras, kita menerima juga yang namanya animal rights. Sekarang di Amerika banyak orang menjadi vegetarian bukan karena agama. Tapi karena binatang punya hak hidup. Nggak boleh disiksa ya. Jadi banyak vegetarian bukan karena agama, karena menghargai binatang. Jadi sekarang jangan sembarangan sama anjing ya. Nanti Anda ketemu pecinta anjing, di foto, diviralkan Anda. Ya. Karena animal rights. Bahkan tidak sampai animal, hari ini ada earth ecology. Yang harus dihargai karena bumi ini adalah ibu kita. Masa kita membunuh ibu kita sendiri? Wah, sekarang gara-gara kekristenan manusia mulai menghargai binatang dan alam. Tapi ada satu buku yang saya baca mengkritik dengan keras mengatakan apa? Sangat ironis dunia ini. Yang mana manusia harus menghargai ras lain, binatang dan juga yang lain. Tapi banyak manusia mati kesepian dan bunuh diri. Betul? Ironis di tengah makanan yang begitu banyak, orang bukan mati karena kelaparan. Orang mati karena obesitas lebih banyak daripada perang dunia dan juga teroris attack. Bapak Ibu, ini dunia kita. Dunia yang sedang tidak baik-baik aja dan Tuhan mengajarkan firman tadi, mengasihi. Dan kita dipanggil menjadi a community of lovers. Komunitas yang para pecinta gitu ya kalau bahasa kerennya. Ya kalau community cinta, ini komunitas para pecinta. Saudara dan saya adalah para pecinta. Dan cinta yang seperti apa yang Alkitab ajarkan, ternyata cinta yang diajarkan Alkitab adalah kasih persahabatan. Saya banyak baca buku tentang sahabat, persahabatan, tentang cinta. Saya baca sejarah cinta, mulai dari zaman kuno sampai zaman baru, teori-teori cinta itu apa aja saya baca. Saya baca tentang filsafat cinta dari filosof-filosof. Tapi ternyata saya menemukan di Alkitab, bagian inti firman Tuhan adalah persahabatan atau friendship. Ayat tadi ngomong apa Bapak Ibu? Ayat tadi ngomong ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabatnya. Jadi perintah mengasihi yang diberikan Tuhan adalah perintah untuk menjadi sahabat yang rela berkorban seperti Yesus. Bayangkan salib yang kita agungkan, lambang cinta Tuhan yang sejati adalah persahabatan. Maka saya berkata kepada anak muda sering tanya, aku pengen punya teman yang baik, temanku parah banget, gak ada yang setia, nusuk gue dari belakang. Sampai mereka udah gak usah teman-teman baik aja, teman yang penting teman menguntungkan, dia untungkan aku, gue untungkan dia, gak apa-apa. Ya, win-win solution, ya, saling menguntungkan, udah gak ada berharap. Saudara-saudara saya akan berkata boleh minta sahabat yang baik, ya boleh. Tapi ternyata persahabatan bukan masalah kita cari. Tapi Tuhan perintahkan saudara dan saya jadi sahabat dengan mengasihi. Jadi persahabatan bukan pencarian. Persahabatan adalah panggilan. Quotes Johan Nugroho. Betul? Persahabatan inti kekristenan. Dan persahabatan itu dirasakan secara nyata Bapak Ibu. Dan ini dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika dia Tuhan semesta alam. Saya waktu kecil itu agak kengangguran ya. Saya mikir alam semesta itu batasnya apa ya? Bumi batasnya ini, alam semesta batasnya ini, galaksi batasnya ini. Kan ada di luarnya ya. Luarnya apa? Luarnya sampai malam saya gak bisa tidur. Gak ada batasnya. Terus saya baca satu buku dia ngomong ini. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta yang tidak terbatas, yang tidak bisa memuat dia. Jadi kalau ada yang gak batas, Tuhan gak bisa dimuat sama alam semesta.
Tapi Tuhan yang tidak bisa termuat itu hadir di dalam hatiku yang begitu kecil. Waduh, keren banget ya. Kita aja udah bangga kalau umpama presiden kita datang makan bareng sama kita ya. Bener gak? Tuhan mencipta semesta alam yang tidak berbatas hadir. Nyata 2000 tahun yang lalu firman yang gak kelihatan itu turun jadi manusia kelihatan dengan mata. Maka Yohanes ngomong apa? Sesuatu yang gak bisa tersentuh sebelum dunia ada. Dia sekarang kulihat, kusaksikan dan disentuh. Bahkan mati di atas kayu salib. Kalau ada waktu nonton film The Chosen. Ya, itu gratis. The Chosen adalah salah satu film Yesus yang series. Dan di situ keren banget karena Yesusnya itu digambarkan sangat manusiawi. Dia main sama anak, godain anak-anak. Karena dia jago bikin kayu kan, anaknya tukang kayu, dia bikin boneka-boneka kayu sama anak-anak. Dia banyak peluk orang-orang yang terluka. Sehingga orang yang terluka ketika dipeluk merasakan cinta Tuhan. Saudara-saudara, rasul-rasul yang menulis Alkitab dengan tubuhnya merasakan cinta persahabatan Tuhan yang nyata. Ya. Maka ini harusnya jadi inti kekristenan, bukan hanya wilayah intelektual. Maka sebetulnya saya sudah mengkritisi kata dan saya tidak pernah mengatakan, udah di gereja cari Tuhan jangan cari teman. Nggak bisa lu lihat teman, lihat Tuhan aja. Karena di gereja itu udah nggak ada yang bisa dilihat. Jujur, kita datang karena masih ada suami kita yang seneng ke gereja walaupun kita udah enggak. Ada teman kita yang minggu ketika datang dia senyum paling gak Asyir. Asyir itu garis depan ya, pelayanan senyum. Aduh, di rumah kagak ada yang senyum, di sini ada yang senyum. Ada lampunya lagi, aduh keren saudara-saudara. Baru kali ini saya lihat Asyir ada lampunya di sini doang ya. Saudara-saudara masih kelihatan dari sini yang berlampu ya. Saudara-saudara, dia nyata dirasain dengan tubuh. Yesus datang untuk menyatakan itu dengan tubuh. Sayangnya sekarang dunia yang justru menyatakan itu. Banyak anak muda sekarang meninggalkan di gereja, kita sebut sebagai unchurched. Unchurched itu anak-anak muda Kristen yang udah kecewa dan gak mau datang gereja. Karena di gereja dia gak merasakan cinta yang real. Sorry, ke pub, ke kafe dia lebih ngerasain. Bayangin saudara-saudara, dia ke gereja, ayo dong, gue lagi sedih, gue mau bunuh diri. Udah sorry, gue ada harus worship leader dulu, sorry ya. Gue ada pertemuan kelompok, tolong nanti aja ya. Tapi dia akhirnya diam-diam. Orang kalau sakit kerasanya malam atau siang? Malam, kenapa malam? Saya ditanya dokter saya gak bisa jawab. Kenapa malam? Kenapa? Sendirian ya kan. Kalau siang masih ada ini suara kenceng sepeda motor, wah gitu ya. Tapi kalau malam udah sendirian mau tidur, kita jadi ngerasain badan kita dengar detik jarum jam, jangan bunyi-bunyi gak jelas gitu kan. Sepi itu muncul. Makanya ketika sepi itu muncul, anak-anak muda yang gak siap dengan kesepian, dia pergi di lampu yang lebih terang yang gak gelap. Terus mulutnya, supaya apa? Supaya kalau kamu, Bapak Ibu tahu kalau goyang itu otak kita ternyata bisa lebih bahagia, percaya. Makanya TikTok itu membuat bahagia banyak orang, menggoyangkan orang seluruh dunia. Tapi gereja karismatik gak perlu udah goyang. Sehat, Tuhan ciptakan itu. Wah, akhirnya dia ke diskotik, dukcis. Wah, sama temennya berdua, tambah ketawa. Wah. Mabok dia, gitu ya. Mabok, ada temennya gendong dia. Dianterin rumah. Ya yang baik, yang kurang aja juga banyak ya. Dia ngerasa dicintai gak? Ternyata ketika gua sedih ada temen yang ketawa. Bapak Ibu tahu nggak, orang kalau stresnya parah, nggak bisa nangis lagi, dia ketawa. Makanya mungkin stresnya parah banget ya, gitu ya. Orang kalau bahagia banget, nangis nggak? Bahagia banget nangis, sedih banget, ketawa. Serem lihat orang ketawa ketika bahagia. Kok serem serius. Saya pernah nggak ya? Bapak Ibu, ketika dia ketawa, ternyata ketawa memunculkan hormon analgesik. Ketika kita ketawa kadang-kadang kita rileks nggak? Yang buat kita ketawa TikTok, bukan teman-teman kita di gereja. Ketika makan bareng, minum bareng bahagia enggak? Kita lupa bahwa sebetulnya kita makan bareng di gereja adalah rohani. Jadi jangan bilang lagi, mari kita menikmati makanan rohani dan makanan jasmani. No, rohani. Karena itu diberikan Tuhan. Mana makan yang nyata itu rohani ketika kita makan bersama keluarga, sahabat kita, ketika kita sedih, ketika kita bahagia, kita berbagi makanan.
Ya, gereja lupa akhirnya dunia yang pakai prinsip-prinsip Alkitab. Kehadiran sahabat-sahabat di tempat kelam-kelam hidup saya. Ya. Makanya istri saya follow banyak food bloggers. Ya. Padahal kebahagiaan dia adalah kalau saya menemukan tempat makan baru, jelas kalah cepat karena dia follow food blogger, saudara-saudara. Jadi saya kurang bisa membahagiakan istri saya dalam hal menemukan tempat makanan baru. Ya, emperan nggak apa-apa, pokoknya baru. Ya. Nggak enak nggak apa-apa, pokoknya baru, bisa story ya. Saudara-saudara, akhirnya saya amatin, ngelihat gitu ya. Jadi kalau ada tempat makan baru kasih tahu saya supaya saya bisa membahagiakan istri saya tanpa memfollow food blogger. Ya. Ketika saya lihat food blogger itu, saya lihat wajahnya cabi-cabi gitu, senyumnya tulus loh, betul nggak? Dan saya ketika lihat bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang muda udah kerja capek-capek, diomelin bosnya, gajinya dipotong ya kan. Tahu-tahu ke rumah, wah lihat suaminya marah-marah, rumah berantakan, istrinya gimana sih lu kerja terus gak pernah ngomong sama gue. Ketika dia stres dia buka sosial medianya, terus ada wajah cabi yang tersenyum dengan tulus. Ada tempat makan enak, viral loh. Kita coba bersama-sama. Dia ambil babi yang kelihatan lemaknya tebal dan crispy. Begitu di kriuk-kriuk. Wajah dia, wow. Lalu Anda, begitu malangnya hidupku. Aku mau pergi ke tempat situs rohani. Mengantri babi itu dan memakan babi itu. Dan ketika kriuk, enak bener, ada kebahagiaan di sana. Nyata Bapak Ibu, dunia pakai itu. Tapi dulu kekristenan itu nyata. Sehingga Alkitab ngomong apa? Orang-orang Kristen di Kisah Para Rasul makan bareng, bersuka cita, bergembira, bagi makanan, pecah-pecah roti. Dan orang melihat mereka dan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Jadi kekristenan nyata, kelihatan, kasih dan sukacitanya. Teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik ada di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya rindu itu ada. Ya. Sehingga bahkan saya berharap ada orang-orang yang gak bisa lihat Tuhan. Ketika hidupnya berat dia jujur datang ke gereja, aku gak bisa ngerasain Tuhan. Saya ketemu bapak yang anaknya berhasil mengakhiri hidupnya. Orang Kristen setia melayani. Dia bilang aku gak bisa lagi bersyukur. Tapi dia tiap minggu datang ke gereja. Ya. Dan saya bilang mungkin Bapak gak bisa mengatakan syukur dengan mulut Anda. Tapi ketika Anda datang dengan segala hancur hati. Di situ syukur yang lebih dalam hanya daripada kata-kata. Dan di situ saya bersyukur ketika dia datang. Mungkin aku gak bisa lihat Tuhan lagi. Tapi paling enggak dia bisa lihat satu temannya yang ada yang bisa nangis bareng sama dia. Ketika aku gak bisa lihat Tuhan, aku masih bisa lihat anak Tuhan. Sehingga itu mempertahankan keyakinanku yang aku sudah mau kehilangan Tuhan. Tapi ternyata aku masih bisa lihat anak Tuhan. Ya. Saudara-saudara, itu juga mau Tuhan. Kehadiran tubuh yang nyata. Makanya Tuhan kasih kita dalam keluarga. Supaya apa? Supaya waktu kecil anak kita gak bakal lupa. Ada fotonya papanya gendong, bahagia tulus ketika menggendong dia lahir pertama kali. Sehingga ketika Anda pergi meninggalkan anak Anda ketika melihat foto itu dia akan bersyukur. Tuhan thank you. Aku punya papa yang pernah menggendongku. Itu adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara inilah persahabatan. Dan saya berbicara persahabatan bukan hanya perteman. Saudara, suami, istri, seorang sahabat. Orang tua anak bisa jadi sahabat. Karena perintah persahabatan untuk saling mengasihi. Berarti anak, orang tua, suami, istri, karyawan, bos bisa bersahabat. Dan tidak hanya itu, ternyata persahabatan di dalam kekristenan juga painful. Yesus dikhianati sahabatnya di jamuan makan. Saudara makan sama teman-teman baik atau sama musuh? Kalau musuh makan sih Pak, tak racun. Tak kasih lemak yang banyak supaya kolesterol kena stroke dia. Ya. Enggak kan? Sama teman-teman yang baik. Saudara, kalau di dalam Alkitab itu ada namanya hospitality atau table fellowship. Salah satu perayaan yang diperintahkan Tuhan adalah perjamuan kudus. Roti yang dipecah-pecah untuk dinikmati temannya. Orang saleh pada zaman dulu adalah orang yang suka kasih makanan buat orang asing supaya yang lapar bisa nggak lapar.
Tapi Yesus akhirnya gak cuma kasih makanan, dia kasih tubuhnya untuk orang merasakan cinta. Itu adalah inti kekristenan. Tapi ternyata Tuhan kita dikhianati di meja makan oleh sahabatnya sendiri. Jadi orang-orang yang pernah dikhianati, orang yang paling dekat. Dikhianati suami yang selingkuh, istri selingkuh, anak yang begitu mengecewakan, orang tua yang selingkuh. Tuhan kita pernah merasakan pengkhianatan yang begitu dalam di meja makan oleh murid yang dicintai. Ya. Dan dikhianati dengan apa? Dengan ciuman. Saudara. Dari zaman dulu orang Kristen kalau ibadah itu ciuman, bibir. Tapi akhirnya dilarang karena takut terjadi apa. Makanya ada cium kudus. Karena dulu mereka dibuang dari keluarganya, datang ke gereja, dicium. Kamu gak punya keluarga, sekarang kita keluargamu. Kita keluargamu. Tapi Yesus dikhianati dengan ciuman murid yang dikasihinya. Yesus disangkali 3 kali dengan murid yang terdekat, yang paling jagoan. Yang paling jagoan. Petrus, saya selalu membayangkan Petrus bisa kungfu. Kenapa? Dia waktu di hadapan pasukan Romawi, dia keluarin pedangnya, dia tebas telinganya. Nggak tahu dia nggak bisa atau ketepasan atau kayaknya jago juga. Kalau motong telinga nggak gampang loh. Itu perlu ketajaman. Shot. Wah, kayak samurai Bapak. Wah, lepas. Ya. Wah, dia nggak akan ada yang pergi. Aku akan maju di depan. Tapi ternyata dia menyangkali gurunya 3 kali. Jadi ternyata persahabatan itu sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa guru kita, Tuhan kita juga menderita ketika mengasihi manusia karena mengalami pengkhianatan. Ya. Tapi tidak hanya itu, ternyata Tuhan yang kita sembah ternyata tidak hancur, tidak pahit karena pengkhianatan itu. Ternyata Tuhan yang kita sembah yang kembali memaafkan sahabatnya setelah 3 kali menyangkalinya. Ya. Petrus itu udah ngerasa jadi teman yang buruk. Dan dia gak berani mungkin ketemu Yesus. Yesus datang tanya 3 kali, Petrus mau sayang aku gak? Kamu sayang aku gak? Kamu sayang aku gak? Kamu sayang aku? Bukan dituduh saudara. Maksudnya aku tebus kesalahanmu 3 kali. Dengan 3 kali pertanyaan. Sebuah ajakan kembali hidup melayani. Kembali mengasihi. Kembali berjalan bersama dengan sahabatmu. Untuk menjadi berkat buat dunia ini. Luar biasa. Itu Tuhan kita. Makanya gereja harusnya jadi tempat buat orang-orang yang sudah tidak punya tempat ketika datang di tempat ini. Merasa diri tidak berharga. Dipeluk, didekap untuk kembali hidup di dalam cinta Tuhan. That is church. Dan bukan hanya itu, sayangnya juga Yudas gak ketemu. Ya, saya jujur berharap Yudas ketemu Yesus. Yudas mengkhianati Yesus dengan uang, betul? Uangnya dipakai gak? Dibuang, berarti dia menyesal. Dibuang uangnya. Dia ngerasa diri gak pantas. Terus dia sayangnya dia mengakhiri hidupnya sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Kan dia merasa tidak pantas, dia menjadi sahabat yang buruk. Dia berkata bahwa aku sudah menyakiti orang yang tidak berdosa. Saudara-saudara, ternyata Tuhan kita adalah seorang sahabat yang bahkan yang keren lagi, dia, Yohanes itu sahabatnya. Makanya Yohanes nulis, seorang murid yang paling dikasihi ya. Nggak tahu kegeeran atau benar-benar dia merasa dikasih. Tapi kalau kita lihat dia sangat intim. Ngomongin tentang cinta terus Yohanes. Injil Yohanes dan surat Yohanes semua tentang cinta Tuhan. Bahkan dia mendefinisikan God is love. Ya. Yohanes, ini ada satu ayat yang keren. Jadi waktu disalib ternyata Yesus masih punya sahabat yang terus nemeni dia gandeng mamanya. Saudara pernah punya teman yang ketika kita kehilangan orang tua kita, dia datang ke rumah duka nemenin kita 3 hari. Terus di dalam duka kita melewati masa-masa itu. Yohanes nemenin Maria. Terus di dalam perjalanan yang penuh dengan hancur hati entah berapa kali Yohanes nangis, ngangkat Maria. Jalan lagi, ngangkat lagi dan dia mungkin juga nangis saudara-saudara. Sahabat yang luar biasa. Yang sampai akhirnya ketika Yesus di atas kayu salib dia bilang, sahabatku Yohanes, aku anak pertama. Anak pertama di Yahudi itu dapat 2 warisan double. Double portion. Kenapa? Karena dia yang harus ngerawat papa mamanya. Ya. Tapi Yesus anak pertama take, dia harus mati.
Dan inilah menunjukkan kekristenan mengajarkan anak yang menghormati orang tuanya karena Tuhan kita sebagai anak pertama. Ketika disekarat di atas kayu salib yang dia ingat mamanya. Sayangnya orang Kristen kalau bikin film salib kurang ditambahin. Harusnya ada lagu Mama How. Sesusyang Mama How versi Yahudi. Yesus digendongan mamanya, jatuh diobatin dan Yesus lihat mamanya. Yesus bilang, "Ma, aku gak bisa jaga kamu. Yohanes, ini mamamu. Ma, ini anakmu." Dia percayakan mamanya kepada sahabatnya. Kalau bahasa Mandarinya kalau saya nggak salah sebut uhau ya. Yesus anak yang sangat sayang sama mamanya dan dia percayakan kepada sahabatnya yang menulis Injil Yohanes, saudara-saudara. Ya, sesuatu yang indah. Jadi kekristenan berbicara tentang persahabatan. Tuhan menghargai persahabatan, bahkan panggilan kasih adalah panggilan persahabatan. Dia mau bersahabat sama siapa saja, bahkan dia dikatakan adalah sahabat orang yang berdosa. Friend of sinner. Maka harusnya kita menjadi sahabat-sahabat yang baik seperti Yesus. Saya selalu terkesan sama kisah Sakius. Tahu Sakius? Ya. Sakius, waktu Yesus datang, saya tanya, Yesus banyak yang ngundang makan nggak kira-kira? Banyak, ya kan? Kenapa? Karena dia terkenal, banyak orang datang, pasti pengen ngundang. Kalau makan, wah dia bisa dapat banyak pelajaran, bisa ikut terkenal. Wah ini Yesus kemarin makan di rumahku. Untung nggak ada zaman foto, kalau ada zaman foto seperti restoran-restoran yang laris itu ya, ada foto-foto artis gitu ya. Wah, Yesus ternyata unik sekali. Sakius ngundang Yesus makan enggak? Enggak kan? Kenapa Sakius enggak ngundang Yesus makan? Kan duitnya banyak. Pelit enggak dia? Enggak lah ya. Karena dia sudah tahu dirinya berdosa. Enggak ada orang Yahudi boleh makan sama orang berdosa. Karena nanti jadi najis. Maka Sakius kaya, cuma makan sendirian setiap hari. Makan enak sendirian. Enak enggak? Bahkan ketika Yesus datang dia cuma manjat pohon. Oh ini yang terkenal Yesus. Dia pendek lagi. Kalau pendek di dalam budaya pada waktu itu adalah dikutuk Tuhan. Sampai dikutuk tubuhnya pendek berarti dia banyak dosa. Ya, jangan sekarang dikatakan itu ya body shaming ya. Penulis Alkitab bisa dikatakan body shaming ini pendek berdosa ini. Enggak ya. Saudara-saudara ketika itu dia cuma mau lihat. Tapi Yesus menolak ajakan orang. Yesus datang ke pohon itu. Sakeus, hari ini aku mau menumpang di rumahmu ya. Ibu namanya siapa? Ibu siapa? Ibu Lili, salam kenal ya. Saya nanti malam sama keluarga mau nginep di rumah ibu. Kurang ajar gak? Yesus kurang ajar gak? Yesus sendirian atau banyak murid? Berapa muridnya? Hah? 12 yang tertulis, banyak yang ikut. Emangnya ya, Sakius, hari ini aku menginap di rumahmu, murid-murid, kamu tenda. Gitu kan? Hari itu Yesus bawa murid-murid dan Yesus minta ditraktir. Kurang ajar nggak? Nggak kurang ajar sih, karena dia tahu bahkan Sakius nggak berani nawarin karena ngerasa diri nggak layak. Yesus yang menawarkan dirinya ditraktir. Supaya apa? Supaya Sakius punya pengalaman bahwa ternyata aku gak sendirian, ternyata aku diterima. Saya pernah punya murid, gaji baru 6 juta, terus dia bilang, kok aku traktir ya, kok sekeluarga makan, kok pilih tempatnya. Ya saya tahu diri lah, 6 juta, masa saya makan di tempat enak, ya. Saya cari tempat yang enak, murah, anak saya 3, istri saya 1, ya. Akhirnya 5, kita 5 orang, dia 1, 6 juta, kalau habis 1 juta kasihan dia. Perpuluhan nanti gimana gitu kan. Akhirnya saya memutar ide dan ada satu kantin yang nasinya banyak banget. Kantin Chinese food yang tahu ya. Itu nasinya berjibun 50.000 banyak banget. Ada capcay sama fuyung hai. Wah udah saya traktir situ aja. Dan dia traktir setelah itu ya udah kok aku bayar. Wah dia jalan. Terus dia bayar. Terus saya setelah dia bayar dia bilang thank you ya udah traktir ya. Thank you ya udah traktir kita sekeluarga. Oh tenang kok. Hari itu saya melihat orang dengan gaji 6 juta udah kayak bos. Kadang-kadang kita memberikan diri kita dikasihi. Untuk orang merasa bahagia, betul? Orang-orang tua Chinese sering
Mama mau beli apa? Enggak butuh, mama sudah bahagia, yang penting kamu bahagia, benar kan? Padahal anak kita pengen banget. Ketika mama dikasih, thank you ya, mama seneng. Di situ dia lebih bahagia. Karena kita memberi kesempatan orang lebih berbahagia. Tapi jangan habis ini mintain anak terus atau mintain teman terus. Ayo traktir aku supaya kamu bahagia. No. Ya. Kekristenan mengajarkan kita mencintai, tidak hanya mencintai, tapi rela dicintai. Karena Tuhan kita juga rela dicintai. Bahkan memerintahkan kita mencintai dia, betul? Jadi pesan kekristenan tidak hanya mencintai, tapi juga dicintai. Saudara-saudara, di sini kita melihat Yesus akhirnya makan di rumahnya Sakius. Sakius hari itu bahagia segera turun. Bangkrut dia. Separuh hartaku ku bagi-bagikan buat orang miskin. Ternyata harta gak ada apa-apanya tanpa persahabatan dan tanpa cinta, betul? Terus dia bilang, kalau yang berutang sama aku bayar 3 kali lipat. Artinya lebih daripada aturan Taurat. Ada yang menafsirkan bahwa mungkin dia tidak sejahat itu sampai dia berani bayar 3 kali lipat karena dia sejahat jujur, tapi orang sudah terlalu ngutukin dia. Paham? Orang sudah terlalu sigma, kalau pemungut cukai pasti jahat. Ada tafsiran seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saudara-saudara, inilah pesan kekristenan. Saya akan akhiri dengan sebuah ayat. A community of lovers. Di sini adalah doa terakhir Yesus. Bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, murid-murid. Ini doa sebelum Yesus mati di salib. Yesus doa, aku gak berdoa untuk murid-murid saja supaya disatukan di dalam kasih yang seperti persahabatan, tapi juga untuk orang-orang percaya kepada kesaksian. Alkitab dituliskan oleh murid-murid dan kita, saudara dan saya percaya Alkitab, betul? Dan kita adalah orang-orang yang Yesus doakan. Yesus mengatakan apa? Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata penginjilan Kristen bukan hanya personal, satu orang satu. Mau kenal Yesus gak? Percaya Yesus gak? Penginjilan Kristen adalah communal. Ketika orang datang ke gereja ini, ketika orang datang ke keluarga Anda, orang melihat ada cinta Tuhan yang mereka bisa rasakan di sana. Pernah pergi ke rumah temen, suami istri lagi ribut, dan kita merasakan, pernah? Pengen cepet pulang kan? Ketika kita datang, dia lagi ribut, terus ketika itu senyum, ya. Terus istrinya nanya, sewot lagi dia. Langsung kita bilang, sorry ya, nanti lain kali ya. Tapi kalau mereka lagi asik banget, lagi bahagia, terus kita datang, nyaman gak? Kalau bisa nginep. Saudara-saudara, gereja itu bisa dirasain. Maka membangun gereja, gedung penting saudara-saudara. Teman-teman mau membangun itu penting. Sembari mempersiapkan gedung, mari kita siapkan community of lovers. Nggak sempurna. Kita bisa nyakitin, tapi di sini ketika nanti orang datang, ini orang bisa nyakitin semua, tapi mereka belajar mencintai. Dan aku bisa ngerasain cinta Tuhan ketika aku datang di sini. Itulah a community of lovers yang harusnya Tuhan nyatakan, karena kita adalah tubuh Kristus di dunia ini. Kita adalah gambar dan rupanya yang kelihatan. Lalu saya berpikir, satu ayat muncul. Kalau kamu tidak memuliakan namaku, aku pakai batu. Mereka bukan batu, mereka adalah gambar dan rupa Allah yang diciptakan. Tuhan bisa pakai manusia ciptaannya, ketika gereja tidak bisa Tuhan pakai. Lalu saya memikirkan, sayangnya orang Kristen kembali harus belajar sama film-film Korea. Ya. Saudara bayangkan kalau Yesus digambarkan, orang bisa menggambarkan kisah persahabatan Yesus dan 12 murid. Saya yakin kita akan lebih menangis daripada film ini. Seorang guru yang tercabik-cabik tubuhnya, sampai di atas kayu salib untuk menunjukkan cintanya kepada murid-muridnya. Seorang guru yang tercabik-cabik setelah bangkit, dia datang sama Petrus, gak apa-apa kamu mengkhianati aku, ayo lagi. Sampai 12 muridnya. Kalau kita lihat sejarah, mereka semua mati sengsara, dipenggal, disalib terbalik, ditarik dengan kuda, ditusuk dengan tombak. Mereka semua mati sengsara untuk menunjukkan cintanya kepada persahabatan yang sejati, yaitu gurunya. Dan itu menginspirasi banyak martir-martir, orang-orang Kristen di balang sepanjang sejarah yang hidup menunjukkan cinta Tuhan. Dan itulah yang kita warisi.
Saya percaya ini justru milik kita, milik orang-orang percaya. Persahabatan Yesus bagi dunia ini. Ini milik Anda dan saya. Dan semoga kita bisa menyatakan cinta Tuhan. Persahabatan di rumah kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, di gereja, di dunia saudara-saudara. Dan saya akan akhiri saudara-saudara, permasalahannya adalah apa? Setiap kita punya luka dan kisah yang berbeda. Kita tahu kita mengasihi sebagai sahabat, tapi kita punya luka dan kisah berbeda, betul? Sehingga tidak gampang mengasihi, betul? Apalagi ketika di gereja kita ketemu orang yang kita menyakiti. Saya kasih contoh, luka kita beda. Ada yang lukanya diomelin mamanya nadanya tinggi setiap kecil. Ternyata di gereja ketemu saya pendeta yang suka khotbah-khotbah nadanya tinggi. Langsung dia wah kalau dia lihat khotbah malas banget. Dia melukain lagi lukaku gitu. Ada. Betul? Ada yang luka pernah diomongin orang dari belakang ketika di gereja ada temennya sharing. Dia gak pengen diketahui, dia cuma pengen sharing. Tapi ternyata dia ngomongin di belakang. Gue gak suka. Itu ada luka kita yang kena sehingga kita bisa kecewa. Maka untuk bisa mengasihi kita harus vulnerable, jujur dengan luka kita. Ternyata aku terluka ketika kamu nadanya tinggi, boleh nggak rendahkan? Ya, istri saya menikah sama saya sahabatnya dia terluka karena dia pernah diadopsi, dia dilepaskan. Tapi ketika menikah dengan dia, saya belajar, saya lihat setiap malam anak saya peluk, dia paling suka pelukan anak kedua. Anak kedua kalau peluk, Wah! Kalau anak pertama kedua, ma, terus meluk gak niat. Oh dia suka yang kedua. Lalu kalau saya peluk, dia tapi bahagia. Terus saya bilang, kamu suka dipeluk erat ya? Kamu tahu kenapa? Gak tahu, suka aja. Karena kamu dulu kecil dilepasin sama mamamu yang harus mendekap kamu erat. Sekarang biarlah kita memeluk kamu erat supaya kamu merasa dicintai dan gak dilepasin. Nyembuhin. Saudara dan saya Tuhan bisa pakai untuk nyembuhin. Tapi kita harus jujur. Sebenarnya kita gak pernah dipuji. Tahu di gereja, tahu Pastor Santo, kamu tadi WL-nya bagus banget. Kita senang dan bilang thank you Pastor. Aku gak pernah dapat pujian di sini, aku dipuji dan dihargai. Thanks, I feel loved. Saudara kita perlu jujur. Jujur dengan kebutuhan kita dikasih dan ada orang-orang dekat kita di gereja yang bisa menyatakan cinta Tuhan. Yang kedua, terbuka disembuhkan melalui sesama. Kadang ada orang yang sakit gak mau disembuhin, betul? Nggak tertutup, nggak mau terbuka. Makanya saya bersyukur Pastor Petrus, Pastor Santo terbuka untuk counseling. Ya, supaya kita bisa lebih dalam kenal teman kita, bisa nyembuhin bareng-bareng. Gereja ini dipakai jadi berkat buat banyak orang-orang yang terluka. Ya, disembuhkan melalui sesama orang-orang yang hadir. Dan belajar mengasihi sesama secara nyata. Nanti pulang tanya suaminya, kamu kalau seneng sama aku ketika apa? Dimasakin, dipijat-pijat kepalanya, atau ditepok-tepok punanya, atau dipuji? Tanya. Diomelin, oh bener ada yang suka diomelin. Kan dari kecil gak pernah, mamanya supaya kerja semua diurutin. Tolong dong omelin aku, begitu diomelin dia sengaja bikin ulah supaya diomelin. Ternyata aku diomelin seneng loh, karena aku diperhatikan. Thank you Pastor. Yes. Tapi ada yang capek diomelin, jangan semua diomelin. Gila, di rumah diomelin, sekarang di gereja diomelin gitu ya. Please Pastor jangan omelin saya, please gitu ya, dengerin saya. Kita bisa saling menyembuhkan saudara. Dan Tuhan ketika datang, Tuhan tidak datang. Tuhan datang sebagai sahabat yang kadang tidak ngerasa diri paling benar. Saya belajar menjadi sahabat buat anak saya. Anak saya kecewa kalau nonton film ada perpisahan dia selalu nangis. Saya tahu alasannya. 9 tahun lalu anak saya udah punya sekolah, udah punya sahabat. Saya harus pindah pelayanan ke Jakarta. Sehingga dia waktu SD kelas 5 bilang, kok enak ya papa yang menentukan arah hidup. Kenapa anak tidak boleh menentukan arah hidup keluarga? Hah? Kreatif juga ya. Saya gimana jawabnya? Saya pendeta bisa jawab, ini papa panggilan Tuhan pelayanan terbuka. Kalau saya jawab itu anak saya jadi ateis. Oh jadi kalau panggilan Tuhan gak perlu tanya saya. Hari itu saya bawa dia. Kenapa kamu? Iya aku sedih, aku pisah sama teman. Aku sekarang gak punya teman. Saya bilang, kemarin papa perpisahan di gereja nangis gak? Nangis kenceng. Papa punya teman gak?
Papa sedih juga. Gak apa-apa yuk nangis. Saya peluk dia, kita nangis bareng. Udah gak apa-apa sedih. Ntar kita jalanin ya, ntar liburan Papa berusaha ke Surabaya ketemu sama teman-temanmu. Tapi kita terbuka ya, nanti siapa tahu ada teman yang baru, mungkin sekarang enggak. Yuk kita jalanin, Papa juga belum punya teman di Jakarta. Ya. 1 bulan kemudian gue senang di Jakarta, Pak. Kadang tidak perlu nasihat. Perlu orang yang mengalami penderitaan bersama-sama, menangis gak punya jawaban. Hadir menunjukkan cintanya secara nyata. Amin.